Tapi efisiensi kalau kita pahami kemudian untuk memompa, ya, memompa dari semangat dari para ASN kita, saya kira ini menjadi baik ya. Kreativitas muncul. Kreativitas muncul. Kalau inovasinya jalan, mau ada kebijakan efisiensi apapun dari pusat, saya kira semuanya bisa menerimanya dengan baik dan tidak kemudian menjadi persoalan. Ketika kita ngomong tentang angka putus sekolah, ketika kita ngomong tentang bahwa justru malah 21% anggaran Jawa Timur untuk pendidikan itu justru hari ini yang juga harus diefisiensi juga, itu kemudian menjadi sebuah persoalan dalam tanda kutip ya. Pendidikan ini dianggap mungkin ya sudahlah, lulus SMA selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan PODS, pengakses PODS Suara Surabaya Media. Kembali lagi di episode terbaru PODS Suara Surabaya Media. Saya Hendra Hutagalung yang kali ini bersama Anda. Dan kawan, hari ini kita akan membahas seputar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Jadi APBD ini kawan bukan hanya lembaran angka, tapi ini adalah nafas pembangunan, denyut pemerataan, dan juga tulang punggung pelayanan publik. Provinsi kita tercinta, Provinsi Jawa Timur 2024 ini kawan sudah menetapkan APBD senilai 35,2 triliun. Jadi di mana sektor pendidikan masih menyerap alokasi tertinggi, nilainya kurang lebih 21%. Tapi faktanya dari data-data termasuk data BPS, kemudian data dari Kemendikbudristek masih mencatat angka putus sekolah di beberapa kabupaten dan belanja pendidikan yang tinggi. Kemudian di sektor-sektor yang lain termasuk kesehatan dan juga infrastruktur, kita masih banyak informasi, berita yang beredar, kesulitan air bersih, kemudian sektor pelayanan kesehatan primer, dan seputar transportasi, jalan, penghubung antar wilayah ini menjadi pertanyaan besar. Apakah ini soal kekurangan anggaran atau justru soal efisiensi yang masih belum maksimal? Dan apakah setiap rupiah dari APBD kita ini benar-benar memuara pada kesejahteraan masyarakat? Hari ini kita akan bahas di PODS Podcast Suara Surabaya bersama Haji Muhammad Nasyih Ashal, MPD, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Partai Nasdem Jawa Timur, Dapil 14 Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda, ini panggil Mas boleh ya? Boleh aja. Karena dapilnya Madura ini apa panggil Kak? Kalau laki-laki apa ya Madura? Kalau laki-laki Kak ya. Kak. Kalau cewek itu Bing. Cebing ya. Cebing. Kacong kalau laki. Oh kacong. Aduh, kacong. saya jadi ini ya. Kacong cebing. Soalnya ingat-ingat ada banyak teman yang ikut pemilihan kacong cebing. Kacong cebing. Ya. Komisi C hari ini sibuk apa ini? Hari ini kita sedang running untuk membahas tentang PAPBD. Dengan mitra kita. Ya. Ya ini kayaknya kejar target juga ya, karena ya kita diharuskan untuk bisa segera menuntaskan rencana untuk PAPBD ini, sehingga deadline waktunya yang sudah ditentukan itu jangan sampai meleset. Jangan meleset, karena kalau meleset ini dampaknya juga akan berpengaruh pada pembangunan di Jawa Timur. Dampaknya pada pembangunan sebagai pembuka lah. Ya. APBD kita ini benarkah sebagai nafas pembangunan ya? Dan bagaimana Anda melihat perannya APBD Jawa Timur saat ini? Ya secara umum tentu kita melihat ya memang pembangunan ini bisa berjalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama tentang bagaimana APBD itu benar-benar menyerap setiap kondisi dan keinginan masyarakat yang ada di Jawa Timur, sehingga ini ruhnya memang ada di sini. Ya. Jadi semua persoalan tentang Jawa Timur itu terselesaikan melalui APBD ini.
Apakah itu, kalau kita ngomong pembangunan kan kita bukan hanya bicara tentang fisik ya, tapi juga berbicara tentang bagaimana masyarakat kemudian secara SDM-nya juga semakin baik, semakin meningkat dan seterusnya. Sehingga ini APBD ini untuk membangun kehidupan masyarakat yang baik, membangun kehidupan masyarakat yang kalau kita ngomong kesejahteraan, mereka sejahtera bukan hanya bukan hanya mereka hidup nyaman, tetapi mereka juga bisa merasakan kebahagiaan dengan kesejahteraannya. Dan tentu pemerintah menjadi paling penting di dalam mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat. Serapan paling besar adalah pendidikan ini, Pak. Iya. Masih, Pak, di Jawa Timur ini menjadi sorotan. Iya, masih, dan karena memang ini sesuai dengan undang-undangnya juga, tentu hal pendidikan ini menjadi sangat-sangat urgen untuk kemudian bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dan ketika ngomong tentang pendidikan di Jawa Timur memang persoalannya tidak sedikit ya, masih banyak persoalan-persoalan. Jadi meskipun anggaran pendidikan ini cukup besar, menjadi paling besar, tapi realitasnya memang di masyarakat kita masih ada lah persoalan-persoalan yang sangat krusial ya, terutama angka putus sekolah, kemudian ya banyaklah saya kira yang berkaitan dengan pendidikan yang harus bisa diperbaiki, bisa lebih dioptimalkan ke depan. Nah, Pak Nasih, dari situ apa nih yang harus dioptimalisasi dari dunia pendidikan kita, khususnya dari serapan-serapannya 21%? Ya, saya kira yang harus dioptimalkan adalah bagaimana memotret Jawa Timur ini, ya, untuk urusan pendidikan tidak hanya dipotret dari satu potret saja, tetapi pemotretannya harus secara utuh. Bahwa Jawa Timur ini secara geografis cukup luas, ada kabupaten kota juga yang itu yang harus direkam, gitu ya. Sehingga ketika berbicara tentang pendidikan, maka yang dipotret bukan hanya kota-kota besar, terutama yang ada di pelosok, terutama yang ada di desa, gitu ya. Angka putus sekolah itu kan terjadi justru ada di desa, daerah tertinggal, dan ini krusial bagi saya, dan ini saya kira perlu dioptimalkan bahwa data yang dikeluarkan oleh BPS itu juga perlu dikaji, ya. Jangan-jangan justru malah belum ada yang di-upgrade ya dari data pendidikan yang ada di Jawa Timur itu. Tetapi kita melihat realitasnya memang angka putus sekolah memang bukan kecil. Angka putus sekolah itu cukup besar. Sehingga sekali lagi bagi saya tentu yang harus dioptimalkan itu adalah bagaimana berbicara pendidikan yang ada di Jawa Timur harus terpotret secara utuh. Harus terpotret secara utuh. Ngomong tentang pendidikan, ini ya harus semuanya bisa dimasukkan. Bahwa pendidikan yang ada di Jawa Timur ini bukan hanya sekolah-sekolah, tapi juga di situ juga ada lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah, macam-macam. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang kegiatan siswa saja, tetapi pendidikan juga harus bisa diketahui sejauh mana sih output pendidikan yang ada di sekolah-sekolah itu. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya apakah pendidikan yang ada di Jawa Timur itu secara kualitas itu sudah memenuhi dengan kuantitasnya. Jangan-jangan kita banyak siswanya, ya kan? Tapi outputnya juga ya masih kayak gitu. Nah, jadi saya kira pendidikan ya harus bisa betul-betul diupayakan hasilnya itu memang memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah,
Ini ya, ini baru ngomong pendidikan, padahal yang lain itu yang primer-primer masih banyak ya. Masih banyak. Kesehatan, pelayanan publik dan Ya. transportasi, Ya. kemudian akses jalan dan lain-lain. Ya. Tapi hari ini kita dihadapkan dengan, saya nggak tahu pandangannya ini sebuah problem atau malah sebuah opportunity gitu. Dengan adanya efisiensi dari pemerintah pusat, Pak Nasih. Bagaimana posisi efisiensi anggaran Komisi C sendiri mendefinisikan? Kita melihat bahwa efisiensi ini tentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang cukup cukup luas dan tentu harus bisa memenuhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan ketika kita ngomong pemerintahan yang ada di Jawa Timur, ya efisiensi itu ya mau tidak mau harus dilakukan. Kalau ditanya apakah ini kemudian menjadi sebuah masalah atau justru malah menjadi sebuah tantangan, ya ini tergantung bagaimana gubernur menyikapi saja sebenarnya. Kalau gubernur menyikapi ini sebagai sebuah opportunity, sebuah kesempatan ya untuk bagaimana Jawa Timur bisa melakukan sebuah lompatan-lompatan, inovasi dan yang lain, saya kira justru malah efisiensi ini bisa benar-benar efektif ya untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oke. Kalau saya tidak salah ada kebijakan yang memudahkan pemerintah daerah sebenarnya 70% ya Pak pengelolaannya. Bagaimana pemerintah provinsi menghadapi ini ya menurut Anda Pak? Ya, yang berkaitan dengan apa itu? APBD ya? Oh, ya. Memang selain ada efisiensi, memang pemerintah pusat dalam hal ini juga bukan hanya sekedar meminta supaya terjadi efisiensi, tapi juga memberikan solusinya. Jadi anggaran-anggaran yang ada di daerah itu kemudian diberikan kewenangan tertentu, ya sehingga ya itu saya kira justru malah menjadi sesuatu yang harusnya garcep aja ya, pemerintahan daerah ini untuk bisa bergerak, untuk bisa merealisasikan setiap program, setiap apa yang menjadi visi dan keinginan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi pemerintah provinsi ini harus jeli ya, harus strategi fiskalnya Anda lihat gimana Pak? Ya, kalau ngomong fiskal memang ya hari ini yang terus menjadi diskusi di kita ya, bahwa kebijakan fiskal ini memberikan dampak terhadap penurunan anggaran yang tentu ini ya tidak boleh hanya disikapi oleh eksekutif dalam hal ini, tapi juga bagaimana kami ya di legislatif juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan pandangan-pandangan agar dengan adanya kebijakan fiskal ini kita meyakini bahwa kita mampu untuk tetap terus survive, untuk tetap terus bisa merealisasikan setiap program-program dan kegiatan yang ada di Jawa Timur. Oke, perhatian khusus pastinya ada ya dari Komisi C, khususnya dari kawan-kawan DPRD. Iya. Dan selama ini sektor pelayanan publik mana nih Pak yang menurut Anda jadi perhatian khusus? Apakah ada yang kurang optimal misalnya dari sisi alokasi ataupun realisasi anggarannya? Kalau saya yang ada di Komisi C yang kebetulan bagian keuangan, memang selalu berbicara tentang bagaimana sektor pendapatan ya yang kemudian secara khusus kita omongkan bahwa pendapatan asli daerah Jawa Timur itu ya harus bisa semakin baik, semakin besar nilainya, dan ya kita ngomong selalu ngomong untuk bagaimana mitra kita itu tidak hanya bekerja secara formil saja gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian dengan adanya termasuk hari ini yang juga sedang menjadi semacam keresahan itu adalah option pajak. Jadi di mana
pajak kendaraan bermotor yang awalnya itu menjadi wilayah mutlak dari Jawa Timur, hari ini sudah harus dibagi dan pembagiannya sangat jauh gitu. Kalau dulu itu 70%-nya itu Jawa Timur, hari ini berubah. 70%-nya itu untuk kabupaten kota dan 30%-nya untuk Jawa Timur. Lah, yang seperti ini saya kira bolehlah kita merasa bahwa ini berat gitu ya. Bolehlah. Tapi kalau kita melihatnya justru ini juga menjadi sebuah opportunity, menjadi sebuah tantangan tersendiri karena memang Jawa Timur itu memiliki sumber daya yang cukup luas, cukup besar sehingga bagaimana sumber daya itu dioptimalkan dengan ya lagi-lagi inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Jadi dari sini saya dalam hal ini Komisi C selalu mendorong agar terjadi peningkatan pendapatan asli daerah. Dan karena memang Jawa Timur ini memiliki luas wilayah kerja yang cukup luas, maka jangan sampai kemudian sederhananya begini, Mas. Kita kalau ngomong aset, Jawa Timur itu asetnya banyak sekali. Terutama yang ada di sisi pantai, di sisi laut. Itu laut itu milik Jawa Timur gitu ya. Dan apakah kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah? Kita selalu berkunjung ke daerah-daerah, ya ada yang kemudian bisa dioptimalkan, ada yang masih ya dia semacam menjadi tanah beban. Mati aja, tidak terkelola dengan baik, malah jadi beban akhirnya. Jadi saya kira sekali lagi kalau ngomong tentang Jawa Timur ya kuncinya itu seberapa besar sih kemampuan anggaran kita di luar biaya transfer pusat dan lain-lain. Jadi pendapatan asli daerah ini sebenarnya menjadi ruhnya sebenarnya kalau ngomong tentang Jawa Timur. Oke. Baru kita konteks yang lainnya ya, pendidikan dan lain-lain baru bisa terakomodir semua. Kalau kita pendapatannya besar, wah ini luar biasa. Udahlah ya, itu nanti ke depannya. Tapi sejauh ini balik lagi soal efisiensi, urgensinya gimana Anda lihat dalam pengelolaan APBD Jawa Timur saat ini, khususnya konteks pelayanan publik ini? Ya ini urgensinya, kalau ngomong urgensinya efisiensi ini ya saya tidak bisa memastikan karena memang efisiensi ini dibuat oleh pemerintah pusat. Tetapi sepanjang apa yang saya lihat, sepanjang apa yang saya pandang tentang bagaimana sih praktek efisiensi yang ada di bawah itu, ya saya kok merasa malah efisiensi ini sebenarnya ini pendapat pribadi saja, ya, bahwa kinerja daripada pemerintah itu ya nggak boleh kemudian dibuat nyantai, gitu ya. Sehingga efisiensi ini kan berdampak kepada banyak hal, terutama para pegawai-pegawai negeri ini, ASN ini kan. Nah mereka kalau kemudian bekerjanya selalu nyantai, gitu kan, tidak termotivasi untuk bisa mengoptimalkan kinerjanya, maka ya negara ini juga siapapun presidennya ya akan seperti ini. Tapi efisiensi kalau kita pahami kemudian untuk memompa, memompa dari semangat dari para ASN kita, saya kira ini menjadi baik ya. Kreativitas muncul. Jadi kita ini kan kalau selalu hidup nyaman kan kadang lupa gitu kan untuk bekerja gitu. Biasanya ada anggaran perjalanan dinas, ada lain-lain, studi banding. Iya. Ini harus dipangkas. Harus dipangkas itu. Demi kemaslahatan umat. Iya. Pak, ngomong-ngomong potret Jawa Timur mana nih yang Anda soroti, Pak? Karena Anda juga datang dari Dapil Madura yang dalam tanda kutip ini juga menjadi sorotan. Pasti dalam tahun ke tahun menjadi sorotan. Ya kita dalam hal ini pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Daerah-daerah yang terluar, terjauh pun di provinsi kita itu Madura juga punya. Iya. Gimana, Pak? Khusus? Dan ya kalau ngomong tentang daerah pelosok, memang kenapa saya kemudian di periode kedua, Mas. Wah, Insya Allah. Periode kedua. Jadi kenapa saya kemudian kok mau untuk
maju lagi gitu kan. Karena saya melihat yang mengawal Madura ini ya harus kuat gitu ya, harus kuat. Dan karena memang Madura ini ya dari sisi masyarakatnya harus teredukasi, kemudian dari sisi pembangunannya, pemerintahnya juga harus bisa serius untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Maka kalau ngomong tentang daerah pelosok Madura, rasa-rasanya, andaikan memang dalam kajian akademisnya ini memang betul-betul sudah sangat layak gitu ya, Madura itu menjadi provinsi. Untuk tujuan percepatan saya kira oke aja gitu ya. Ini ada episode khusus gak nih? Karena ini juga muncul. Karena begini Mas, jadi kalau ngomong tentang Madura itu memang sulitnya luar biasa, gitu ya, sulitnya luar biasa. Dari sisi APBD misalkan ya, kalau kita ngandalin apa yang ada di 4 kabupaten di Madura, wah, nggak akan bisa itu. Di Madura ini nggak, untuk kemudian menjadi wilayah yang maju, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, saya kira nggak bisa. Jadi harus ada campur tangan provinsi, ada campur tangan dari pemerintah pusat, dan sekali lagi ya, campur tangan ini bukan hanya sekedar menggelontorkan anggarannya, tetapi mengawal pembangunan ini untuk kemudian bisa betul-betul memberikan kesejahteraan. Sedikit ya, ini kepancing dikit. Nanti bisa episode baru. Bisa episode baru nanti. Oke, Pak, realisasi anggaran kita nih ya. Kita ngomong tentang soal anggaran dan juga pemerataannya. Dalam RAPBD 2024 di data kami ini sektor pendidikan efisiensinya tertinggi juga ya. Dapat efisiensi tertinggi, sekitar 21% dari total APBD. Tapi ya kita masih menyoroti angka putus sekolah. Di datanya mungkin Pak Nasih punya, dan ketimpangan kualitas pendidikan pasti kota dan juga di daerah ini, apakah ini sebuah cerminan gitu kurang efisiennya anggaran, atau ada persoalan lain yang Anda tangkap? Saya melihat justru persoalan lain, lebih kepada persoalan lain. Kalau ngomong tentang efisiensinya, seperti saya sampaikan tadi, tentu ini sudah didasarkan kepada pertimbangan yang cukup luas. Ada persoalan lain sebenarnya yang mungkin ini perlu menjadi perhatian secara khusus. Ketika kita ngomong tentang angka putus sekolah, ketika kita ngomong tentang bahwa justru malah 21% anggaran Jawa Timur untuk pendidikan itu justru hari ini yang juga harus diefisiensi juga, itu kemudian menjadi sebuah persoalan. Maka kita harus bisa melihat persoalan ini dari mana sih sebenarnya. Persoalan ini dari mana? Kalau saya justru Mas melihat tentang persoalan putus sekolah itu ya dari sisi kesadaran sebenarnya, bahwa masyarakat kita ini kalau ngomong di daerah-daerah, kesadaran pendidikannya kan masih rendah. Ya, kesadaran pendidikannya masih rendah, sehingga putus sekolah ini bukan lalu serta-merta dikarenakan masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai, tapi juga dalam tanda kutip ya, pendidikan ini dianggap mungkin ya sudahlah, lulus SMA selesai. Untuk kemudian masuk ke perguruan tinggi, ini angkanya juga menjadi persoalan gitu ya. Sehingga kesadaran masyarakat ini pun juga harus bisa terpotret. Dan tentu ini tidak bisa dilakukan hanya oleh seorang gubernur. Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, tapi juga bagaimana sinergitas ya antar pemerintah provinsi dengan kabupaten kota itu bisa benar-benar terlihat, nampak gitu ya, untuk kemudian masyarakat kalau sudah ngomong tentang pemerintah itu sederhana sebenarnya. Kalau pemerintah, kalau gubernur hadir, kalau bupati hadir, kalau wali kota hadir, itu mereka menyimak betul, mereka mendengarkan betul, sehingga kalau ngomong tentang angka putus sekolah, ya
dengarkanlah dengarkanlah keluhan masyarakat. Dengarkanlah keluhan masyarakat. Data di saya coba browsing ya kawan ya. Praktik baik di Banyuwangi. Jadi mencatat angka anak tidak sekolah itu rendah banget. Hanya 2,08%. Meskipun ini data harus diperbarui ya 2023. Keberhasilannya adalah program-program seperti Zero Dropout untuk anak SD dan SMP dan lain-lain. Tapi yang tinggi data saya Kota Malang ya. Justru malah kota 2022 ya. 17,77. Remaja 16-18 tahun tidak melanjutkan sekolah. Atau ada data terbaru Pak? Saya belum ngecek sih sebenarnya. Tetapi sebenarnya data itu kita bisa jadikan sebuah gambaran sebenarnya Mas. Bahwa pengaruh pendidikan itu tidak akan pernah lepas dari bagaimana memang ekonomi masyarakat juga. Gitu ya. Makanya kemudian data-data itu justru kalau kita mau simpulkan secara sederhana ya. Baiknya data itu karena apa? Karena ekonomi di sana jalan. Ekonomi di Malang, di Batu, kemudian di Banyuwangi, apalagi ya Banyuwangi hari ini sedang menggeliat. Ya. Tinggal bagaimana memadukan sebenarnya isu tentang pendidikan ini bukan hanya di satu isu ini aja, tetapi juga isu-isu yang lain. Distribusi belanja daerahnya gimana Anda lihat Pak? Ya kan kalau distribusi belanja itu kan bisa menyentuh lah paling tidak ya. Masyarakat khususnya pedesaan di tempat terluar yang menjadi catatan Bapak. Distribusi belanja daerah ke wilayah pedesaan apakah sudah masuk nih prinsip keadilan fiskal hari ini? Ya. Tadi ngomong ekonomi masyarakat nih soalnya. Iya betul. Ya kalau kita mau jujur sih sebenarnya ya, kalau kita mau jujur memang tentang belanja ini memang kalau ngomong tentang infrastruktur mungkin kita tidak terlalu melihat ada sebuah persoalan kecuali memang daerah-daerah yang infrastrukturnya memang sangat minim gitu ya. Tapi untuk daerah-daerah yang infrastrukturnya sudah mapan, sudah baik, memang ketika berbicara belanja memang ya bukan hanya ngomong tentang infrastruktur sebenarnya, tapi ya ngomong tentang bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi masyarakat itu. Jadi UMKM misalkan, kita ngomong UMKM misalkan di Jawa Timur ini kan sebenarnya ya banyak sekali UMKM yang kalau mereka kemudian mendapatkan perhatian lebih, saya kira juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Ya. Selama ini apakah ada kendala tertentu Pak? Kendala dalam hal birokrasi atau hambatan-hambatan teknis yang menyebabkan anggaran-anggaran kita serapannya itu tidak optimal? Ya ngomong tentang birokrasi ya. Kalau dikatakan ada kendala ya selalu ada kendala Mas. Kalau ngomong tentang birokrasi itu selalu ada kendala. Terutama birokrasi itu kan mereka itu sudah bekerja tahunan. Ya, mereka itu sudah bekerja tahunan. Terkadang ya mindset mereka juga masih belum berubah. Ya, sehingga persoalan birokrasi ini memang terkadang kalau yang kami rasakan, itu memang perlu ada push, ada dorongan dari seorang kepala daerah, apakah itu gubernur maupun bupati dan wali kota. Dan Jawa Timur, ngomong tentang Ibu Gubernur, memang Ibu Gubernur ini ya kita pahamilah dengan kesibukannya, dengan agendanya yang luar biasa. Ya mungkin rapat-rapat dengan bawahan itu akhirnya kadang harus ditunda. Nah, ya monggo saja karena memang gubernur juga harus menyapa masyarakat, harus bisa melihat kondisi di bawah. Tapi kalau bisa ya sambil dibawa lah tuh bawahan-bawahan tuh kan ya. Jadi ketika ada persoalan di daerah ya ini urusan apa yang nangani siapa, bawa aja semua itu gitu sehingga efektif gitu. Ya. Tentang DAK juga Pak, dana alokasi khusus dan juga dana transfer ke daerah. Evaluasinya sejauh ini gimana Pak? Evaluasinya kalau bicara tentang
kebijakan, ya kita selalu memberikan masukan, kita selalu memberikan kritik ya atas kinerja daripada pemerintah provinsi. Dan spesifik ngomong tentang apa tadi? DAK, spesifik ngomong tentang DAK. Hari ini memang DAK kita ini ya akhirnya juga harus berkurang gitu ya. Akhirnya juga harus berkurang. Tetapi lagi-lagi kita ngomong tentang bahwa Jawa Timur itu meskipun dia menjadi bagian dari Indonesia, justru pola pikirnya bukan kemudian dia menyedot kepada negara, tetapi bagaimana dia memberikan sumbangsih kepada negara. Ya, hingga DAK itu berkurang, kemudian di tingkat realisasinya kemudian juga membuat beberapa hal yang kemudian harusnya cepat jalannya ya termasuk harus lambat gitu kan. Tapi bahwa Jawa Timur ya itu harus tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat. Ya, tidak harus selalu bergantung kepada pusat. Toh pada akhirnya pemerintah pusat itu kan juga yang ngomong tentang daerah, ngomong tentang provinsi, ya kewajibannya juga lebih besar sebenarnya, gitu ya. Nah, cuman karena ini bukan wilayah saya ngomong itu. Prinsipnya adalah bahwa Jawa Timur, ya evaluasi tentang DAK ini ya ya secara umum saja, umum ya kita sampaikan dalam beberapa rapat bersama mitra kita, rapat bersama TAPD ya, bahwa program-program pusat seperti misalkan makan gizi bergratis, gratis, ya itu harus dipaparkan. Harus dipaparkan dan harus ada transparansinya sehingga masyarakat pun juga pada akhirnya juga akan aware kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau Anda aware juga dengan apa yang ada di tempat Anda masing-masing, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, silakan kalau mau memberikan komentar ya. Komentar-komentarnya tulis saja di bawah ini, di Pod Suara Surabaya, episode-episodenya juga yang kemarin, ini karena nyambung terus episodenya Pak Nasih, dari yang kemarin sampai hari ini, Anda juga boleh memberikan komentar di sini. Tadi masyarakat harus aware ya. Tapi pemerintah provinsi juga harus transparan. Dalam hal ini kalau Komisi C pengawasannya gimana Pak? Tentang transparansi ini, temuan-temuan atau evaluasinya. Bapak udah dua periode. Ya, sejauh ini transparansinya cukup baik. Transparansinya cukup baik dan karena memang karena kita selalu ngomong gitu ya kan tugas kita emang harus ngomong gitu ya, jadi ya harus mempertanyakan, harus agak cerewet dikit gitu ya, dan ya dengan itu justru malah transparansi itu ada gitu ya. Meskipun kalau bicara tentang transparansi, undang-undang kita ini kan sebenarnya sudah mengatur tentang transparansi itu ya, jadi ngomong tentang APBD ya, mekanismenya itu sudah diatur semua ya. Apalagi hari ini kita ngomong bahwa semua harus online, semua harus digital gitu ya. Jadi saya kira transparansi itu sebenarnya menjadi sesuatu yang mudah untuk kita lihat ya. Ya. Masyarakat secara umum pun sebenarnya juga sangat bisa untuk mengakses bagaimana sih pengelolaan anggaran yang ada di Jawa Timur itu. Sudah efektif ya Pak? Secara umum ya. Tapi memang ya terkadang gitu kan ada persoalan-persoalan yang ya tidak bisa kemudian dirumuskan dari awal. Ya, makanya ada kemudian yang namanya biaya tak terduga kayak gitu itu. Nah itu kan memang ya sesuatu yang tidak diduga kan memang kemudian tidak masuk dalam. Tetapi bahwa secara nominal itu ada. Secara angka semuanya sudah ada dalam APBD kita, dan ya monggo saja sebenarnya masyarakat untuk
bisa ikut mengawasi terhadap APBD yang ada di Jawa Timur. Berarti kalau masyarakat bisa mengawasi, ada potensi open data ke depannya? Sepanjang sesuai dengan mekanisme aturan, saya kira makanya kan ada undang-undang tentang transparansi itu. Saya sah saja, boleh-boleh saja, gitu ya. Meskipun ya kita tidak inginlah kemudian masyarakat itu harusnya ya duduk, diem, tenang gitu kan. Tiba-tiba dia dapat kue gitu kan, tiba-tiba dia dapat yang enak-enak gitu kan. Nah, tinggal ya pemerintah ini dan dari ya semua legislatifnya, yudikatifnya, kemudian eksekutifnya itu memiliki tanggung jawab yang sama. Ya. Ini mungkin bakalan objektif ya, karena akan melihat secara lokasi tempat bagaimana dalam periode masa bakti Anda, Pak Nassif, melihat kabupaten kota mana nih yang bisa menjadi contoh lah, paling tidak dalam perjalanan supaya menjadi motivasi untuk daerah lain dalam pengelolaan APBD-nya? Sepanjang saya sering melakukan kunjungan, memang ada beberapa daerah-daerah favorit ya yang ada di Jawa Timur ini, yang kalau saya sebut misalkan ya kayak di Malang, kemudian kayak di Batu, termasuk tadi juga Banyuwangi, ya daerah-daerah yang hari ini sudah berkembang, bukan hanya dari sektor pariwisatanya, tetapi juga sumber daya alamnya. Jadi yang terbaru ini juga ada di daerah di daerah ya kalau nggak salah Trenggalek, kalau nggak salah itu kan juga menjadi semacam idola juga, karena kekayaan alamnya juga mendukung gitu ya. Jadi kalau ngomong tentang daerah, ya kalau di Jawa Timur ini semuanya memiliki potensi. Memiliki potensi. Kecuali yang agak berat potensinya itu Madura gitu kan. karena daerah kering ya. Tapi justru di tengah kekeringan itulah lahir yang namanya tembakau. Nah, justru ya cerdas-cerdas aja gitu ya. Daerah kering atau dibikin kering? Wah. Enggak. Tapi itu yang lain. Gimana? Boleh. Di kekayaan alam di Madura itu cukup besar loh. Setuju. Cukup besar. Minyak, ya, gasnya. Lepas pantainya. Iya. Bahkan yang terbaru itu yang di Sumeneb, ya, di daerah pantai sana itu terbaik loh. Udaranya terbaik. Oke. Kita pernah kunjungan ke sana di mana, Mas? Gili Labak. Oksigen terbaik nomor 2 di dunia. Oksigen terbaik nomor 2. Ya. Setelah Amazon. Ya sebenarnya ya sama aja sih sebenarnya. Yang penting ya pemerintahnya serius saja. Artinya kalau semua ini bisa terpenuhi, kesejahteraan, mau ngomong pendidikan, mau ngomong akses jalan, mau ngomong pelayanan publik, bisa terrealisasi? Terrealisasi. Sangat bisa. Berarti Anda harus nambah 1 periode lagi? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Unda masih bisa, Pak. Masih bisa. Kalau DPR kan masih bisa. DPR masih bisa. Iya. Kalau pejabat, kalau gubernur, bupati 2 tahun. Oke. Berarti harus kembali ke dapil ini. Ya. Masyarakat saja lah. Nanti ya. Ya, panjang kita ngobrol, tapi harapan harus selalu ada, Pak Nassif. Harus selalu optimis. Kalau dilihat langkah konkret apa nih yang bisa meningkatkan efisiensi dan dampak APBD pada pelayanan publik, yang harus urgent nih dilakukan apa nih? Yang paling urgent itu ya, kalau saya melihat ya tidak ada lagi kecuali inovasi. Oke. Ya, jadi di tengah efisiensi yang ada, justru lahir yang namanya ide, lahir yang namanya pemikiran-pemikiran baru, dan karena memang itu yang ditunggu. Ya, secara umum itu juga terjadi bukan hanya di regional, tetapi di tingkat lokal. Kalau inovasinya jalan, mau ada kebijakan efisiensi apapun dari pusat, saya kira semuanya bisa menerimanya dengan baik dan tidak kemudian menjadi persoalan. Penontonnya Pot Suara Surabaya itu kan berbagai macam usia ya.
Ya. Anak-anak muda juga hari ini yang akan melanjutkan estafet Ya. perjuangan inilah untuk Ya. masyarakat Jawa Timur. Apa nih yang Anda mau sampaikan Pak, mengawal penggunaan APBD kita supaya tetap berpihak pada kepentingan publik, ya bukan sekedar formalitas saja belanja negara. Ya, kita akan menyongsong Indonesia Emas, di mana tumbuh kembangnya generasi muda ini sudah cukup besar, dan lagi-lagi ya pemerintah juga harus serius menggarap pemuda-pemuda ini gitu ya, apalagi ya secara secara peluang juga sangat terdukung oleh banyaknya fasilitas, termasuk juga digital hari ini kan juga menjadi sarana pendukung ya. Dan ya generasi ini ya sudah harus mulai diajak, bukan hanya untuk sekedar beretorika, tapi mereka juga diajak untuk ya masuk ke dalam, untuk ikut juga membantu, ikut mengawal dan seterusnya. Pemerintah baik di tingkat lokal maupun regional, termasuk juga di tingkat nasional. Semoga amanah Pak di sisa masa bakti Anda. Amin. Kita ketemu lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Amin. Salam Amin. untuk kawan-kawan. Terima kasih Mas Indra. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan untuk Anda. Itu tadi perbincangan kita ya, seru. Kita belajar banyak tentang bagaimana efisiensi APBD ini bukan soal potong anggaran, tapi juga pengoptimalan setiap rupiah supaya sampai ke titik pelayanan paling bawah, sampai masyarakat desa, sampai yang terluar, sampai yang terpencil, dari puskesmas pelosok, infrastruktur dasar yang selama ini tertinggal. Kita juga melihat kawan bagaimana tantangan efisiensi bukan hanya teknis tapi juga menyangkut transparansi. Ya, inovasi-inovasi yang tadi disampaikan Pak Nasih, inovasinya birokrasi, kemudian political will juga dari seluruh pemangku kepentingan, Komisi C, DPRD Provinsi Jawa Timur lewat pengawasannya, soal anggaran dan juga evaluasi rutin punya peran penting mengawal APBD kita supaya tidak sekedar terserap, tapi juga berdampak mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan juga merata. Ya, mari kita sama-sama mengawal APBD kita ini, bukan sebagai dokumen teknis saja, tapi juga dalam tanda kutip kontrak sosial ya, antara pemerintah dan juga rakyatnya. Juga untuk generasi muda inilah saatnya Anda melek anggaran, kritis pada kebijakan dan juga terlibat aktif dalam mengawal kebijakan fiskal, paling tidak di wilayah Anda masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Anda bisa memberikan masukan-masukan, saran, dan kritik kepada Suara Surabaya di podcast Suara Surabaya, ataupun langsung ke pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kawan sudah menyimak podcast Suara Surabaya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema dan narasumber inspiratif lainnya. Saya Hendra Galung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.